Selamat sore, saya Rosayanti dari SMA Negeri Dodolo Sanggul. Saya akan menjelaskan mengenai tugas 3. Tugas 3 yaitu yang pertama pemberian nama sheet 1 menjadi tugas 2, sheet 2 jadi tugas 3. Ini mudah ya, kita tinggal double klik baru kita ketik gitu. Contohnya seperti ini kan, tadi dia sheet 2, kita ganti aja jadi tugas 3 seperti itu. Baru di sini tadi dia namanya anti-line split set, kita ganti aja jadi Rosayanti. Contohnya kan bisa kita ketik-ketik yang lain seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah, supaya lebih cepat ya, saya sudah buatkan nama saya seperti itu. Kita fokus yang pertama adalah yang untuk menghitung laporan keuangan. Oke, di sini ada laporan keuangan toko Silalahi atau 766HI ya. Kalau kita tahu di laporan keuangan itu adalah bagaimana cara menghitung uang masuk dengan uang keluar. Jadi di sini ada debit, itu adalah uang masuk, kredit adalah uang keluar, saldo adalah pengurangan dari uang masuk dengan uang keluar, itu pengurangan dari debit dan kredit. Kalau misalnya di debit berarti kan itu uang masuk. Kalau misalnya kita jual sesuatu barang berarti kan masuk ke kas kita, gitu dia. Baru selanjutnya adalah kita akan membahas yang pertama. Untuk nomor 1 di tanggal 1 Januari 2020, keterangan di sini ada diterima pembayaran AC. Kalau diterima pembayaran AC berarti masuk kan ke kas kita, ada uang yang datang gitu. Berarti kita buat ada sekitar 6 juta. 6 juta. Baru karena kita saat itu hanya ada pembayaran AC, berarti tidak ada uang keluar, otomatis sebenarnya dengan cara manual bisa ya kita langsung buat 6 juta, tapi karena kita belajar spreadsheet, otomatis kita belajar bagaimana pembuatan yang namanya rumus supaya lebih mempermudah kita kalau misalnya yang kita hitung itu banyak. Bagaimana caranya kita akan buat saldo atau kita ada berada di baris F8, berarti saldo sama dengan berapa debit dikurang kredit. Oke, itu tinggal di enter. Baru untuk hari kedua di tanggal 2 Januari 2020, di sini ada dijual kertas HPS. Kalau dijual berarti ada orang yang membeli seperti itu. Kalau ada yang membeli berarti kita dapat uang, berarti itu berada di debit ya, di debit 50.000. Bagaimana cara menghitungnya? Karena kita sudah punya kas hari yang lalu atau tanggal 1, berarti untuk hari ini rumusnya F9 sama dengan F8 ditambah D9 dikurang E9. Kenapa harus dikurang E9? Karena setiap hari kita harus mengurangkan berapa uang keluar. Tapi karena kebetulan hari ini kita belum ada uang keluar, otomatis masih 0 ya. Tapi nanti itu akan berlaku untuk ke baris selanjutnya. Kalau misalnya yang kita hitung nanti lebih dari 1000, nggak mungkin kan kita lakukan pengurangan satu-satu. Jadi kita bisa lakukan dengan rumus saja nantinya ya. Untuk satu lagi kita hitungkan di tanggal 3 Januari ada dijual spidol 3.000 ya. 3.000 berarti kalau dijual spidol ada uang masuk yang namanya 3.000 rupiah. Bagaimana caranya? Sama dengan yang tadi ya. Berarti F10 ya. F10 sama dengan F9 ditambah dengan D10 dikurang dengan E10. Oke. Pas ya. Tapi karena ini kita sudah hitung ya, sudah kita buat rumus, otomatis nanti rumusnya ini sudah otomatis ini turun ke bawah, kita bisa tinggal tarik saja. Nggak usah kita buat rumus satu-satu. Jadi kalau ada nanti 1000 baris, kita terlalu capek ya untuk naruh rumusnya. Jadi bisa kita drag namanya, kita drag atau kita tarik. Oke, di sini ada 32 ya. Oke, 32 pas nggak rumusnya? Kayaknya ada yang salah ya, kita perhatikan dulu di mana dia, kita lihat
Apa rumusnya? Oh, di sini. Di sini kita belum kurangkan dia. Kita belum kurangkan dia dengan yang namanya kredit ya. Oke. Kalau ada kesalahan kita bisa lihat ya, baru kita tarik lagi kembali supaya kita lebih paham lagi dengan penggunaan rumusnya. Ya, otomatis berubah dia nanti. Oke. Karena tadi kita tidak kurangkan kreditnya, kita hanya menjumlahkan saldo dengan yang namanya debit. Terus selanjutnya kita akan cocokkan benar nggak ini gitu. Ini kan rumusnya kita satu-satu per hari seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau membuat laporan keuangan per bulan, kita akan hitung juga dia semua uang masuk, yaitu semua uang yang di debit ini. Bagaimana cara menghitungnya? Kita buat dengan yang namanya sum ya. Sum itu penjumlahan. Kita buat dari kursor atau pointer pertama, kita tarik dia ke pointer terakhir atau kursor terakhir. Kemana kita akan hitung? Nggak usah satu-satu kita jumlahkan D1 tambah D2 seperti itu, tidak usah. Kita langsung buat seperti ini, dia langsung di enter. Oke. Pas. Baru kita lanjut lagi seperti itu di kreditnya. Kita buat juga dengan sum. Oke, arahkan dia ke pointer pertama atau ke baris pertama yang mau dituju. Tarik dia atau drag sampai ke baris terakhir. Jadi mau sampai 1000 baris pun tidak masalah. Kita tidak capek dalam menghitungnya. Kita hanya buat rumus, biarkan rumus yang bekerja. Oke, kita akan menentukan benar nggak debitnya ini dikurangin ini seperti itu. Benar nggak dia? Sama nggak ini nanti dengan yang di atas? Oke, kita lakukan yaitu sama dengan debit dikurang kredit. Karena kita tadi sudah belajar menghitung saldo yaitu debit dikurang kredit. Oke, pas kan? Berapa dia? 13.603.000 sama dia dengan saldo yang kita hitung per harian. Ini kalau nanti kita lakukan total bulanan ya. Kalau bulanan nanti dia kan harus ditanya ya, seperti itu kita sudah bisa lakukan. Oke, sekianlah untuk laporan keuangan untuk tugas 3 saya. Semoga bermanfaat.